Beberapa menit setelahnya, sang eyang yang sudah mulai tenang bercerita bahwa kejadian yang dialami Michelle sebenarnya adalah perbuatan dari ayahnya. Secara tidak langsung, Michelle dijadikan tumbal pesugihan oleh ayahnya sendiri. Namun karena kehendaknya, Michelle masih diberikan kesempatan untuk hidup. Dan alasan itulah sang ayah tidak berani menemuinya. Inilah maksud dari eyangnya, selalu menjaganya dan mendapat perlakuan istimewa daripada dua adiknya. Sang eyang juga menjelaskan, efek dari kegagalan tumbal itu membuatnya punya kemampuan lebih. Bahkan sang eyang juga menceritakan teman-teman ayahnya yang membuat ayahnya salah arah. Ketika ditanya teman yang mana, sang eyang menjawab gerombolan orang yang selalu memakai pakaian serba hitam itulah yang dimaksud eyangnya. Sang eyang juga mengetahui kebiasaan ayahnya yang sering pergi dari malam hingga subuh. Uniknya, eyang juga mengetahui kejadian di mana saat sang ibu menemukan sebilah keris yang terbalut kain di atas jendela kamar. Michelle yang mendengar semua itu sangat shock dan tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Shock banget sih mas, tapi bingung mau percaya atau enggak waktu itu. Yang aku nggak habis pikir eyang bisa tahu semuanya. Padahal kita tuh nggak pernah cerita sama sekali soal gangguan sama kebiasaan ayahku. Ya aku juga tahu sih, eyang emang bisa, tapi kok bisa sedetail itu? Sang eyang hanya menitip pesan kepada Michelle agar segera mencari obat ataupun orang yang mampu melawan kekuatan ayahnya, dan memberikannya sebotol air putih untuk digunakannya mandi dan minum setiap pagi. Di situ sang eyang bercerita, dia pernah melawan sosok yang ada di balik ayahnya, yaitu sosok ular berkepala wanita dengan tangan yang menggenggam sebilah pedang panjang berlumuran darah. Iya, sosok ini yang sering masuk dalam mimpi Michelle ketika masih hidup bersama ayahnya sebelum berpindah ke rumah eyang. Menurut sang eyang, sosok ular ini yang diutus untuk mengambil nyawanya sebagai tumbal dengan cara membuat Michelle celaka. Tetapi percobaan yang dilakukan selalu gagal karena sang eyanglah yang mencegah dan melawan dari kejauhan. Kesaksian Michelle sendiri, sang eyang memang mempunyai kekuatan lebih. Itu pun dia baru tahu ketika hidup bersama eyangnya. Eyangnya sering menyalakan dupa di setiap sudut rumah. Kadang juga menyendiri di kamar saat malam-malam tertentu. Bahkan Michelle sering disuruh mandi air dari dalam bak besar di belakang rumah. Michelle sempat menghubungkan dengan apa yang dikatakan eyangnya. Dia bertanya, kenapa dia masih bisa seperti ini? Sedangkan sang eyang berkata bahwa melawan sosok yang akan mengambil raganya. Dan yang dipertanyakan adalah kenapa eyangnya tidak pernah memberitahu tentang semua ini. Eyangnya menjelaskan alasan dia tidak pernah memberitahu karena takut akan terjadi perpecahan di antara keluarganya. Dan eyangnya juga berkelak, Michelle pasti tidak percaya dan akan membuatnya khawatir apabila dia mengetahuinya dari awal. Dengan gamblang sang eyang menjelaskan di suatu hari ketika belum lama Michelle tinggal di rumah eyang. Rumahnya pernah disatroni oleh beberapa makhluk kiriman dari ayahnya. Eyangnya yang melawannya tidak mampu karena kekuatan yang besar. Itulah maksud dari eyangnya, sangat menjaga dengan baik seorang Michelle. Karena sang eyang sudah tidak mampu menjaganya secara gaib, akhirnya melakukan pencegahan sesuai kemampuannya. Sang eyang juga mewanti-wanti dengan dua adiknya takut menjadi korban selanjutnya. Michelle tidak langsung percaya dengan perkataan eyangnya, bahkan tidak tahu kenapa kesedihan tidak menyelimuti hatinya. Hanya bingung tentang mana yang benar mana yang salah. Bingung juga mas, aku harus cerita sama siapa lagi?
Masa iya sama adekku? Gak mungkin juga. Apalagi sama teman sekolahku, gak mungkin juga. Ya udah, cuma ibu yang bisa aku ceritain. Suatu malam ketika ibunya selesai memasak, Misal memberanikan diri menceritakan apa yang ia dengar kepada ibunya. Misal bercerita dengan hati-hati karena takut akan membuat ibunya sakit hati. Di saat Misal bercerita soal hubungan pesugihan dengan para gerombolan berpakaian hitam, ibunya meneteskan air mata dan memeluk Misal dengan erat. Pas aku cerita soal pesugihan itu, ibuku langsung memeluk sambil menangis. Nah, di situ aku mikir kalau emang bener ayahku kayak gitu dan aku jadi tumbalnya. Udah kelihatan banget ya pokoknya waktu itu. Tangisan semakin pecah, namun Misal mencoba melepaskan pelukan ibunya dan mencoba menghentikan tangisan ibunya untuk menjelaskan semuanya. Dengan sedikit paksaan dan kemarahan Misal, akhirnya sang ibu menceritakan segalanya yang ibunya tahu. Benar saja, ibunya sudah mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan ayahnya. Semua terbuka semenjak berpindah ke utara Jogja. Sang ibu pernah diajak oleh ayahnya pergi ke sebuah hutan tepatnya di bawah kaki gunung. Pertama kali ibunya mengira akan diajak ke rumah saudara yang arahnya sama dengan arah malam itu. Di tengah jalan, ayahnya malah bertemu dengan gerombolan temannya yang sering memakai pakaian serba hitam. Di situ ibunya bingung sebenarnya dirinya akan dibawa kemana. Sampailah di sebuah hutan dan sang ibu diajak berjalan kaki masuk ke dalam hutan bersama para gerombolan itu. Tibalah di sebuah gubuk yang tak jauh dari situ terdapat sebuah gua. Dengan mata kepalanya sendiri, ibunya melihat ayah dan para gerombolan itu melakukan ritual memutari sebuah benda yang berada di tengah-tengah mereka. Ritual yang mereka lakukan dengan membaca sesuatu secara bersama-sama. Ibunya menunggu sekitar 1 jam, dan setelah selesai melakukan ritual, ayahnya membawa sebuah bungkusan dan dibawanya pulang. Di perjalanan pulang, sang ibu sempat bertanya apa yang sebenarnya dilakukan di tengah hutan dan apa isi dari bungkusan yang dibawanya. Bukannya dijawab, sang ayah malah marah dengan apa yang ditanyakan kepadanya. Dengan penuh amarah, sang ayah mengelak. Yang dilakukannya hanyalah ritual untuk keselamatan dia dan keluarganya. Dan ketika ibunya ingin mengambil bungkusan itu, tiba-tiba sang ayah langsung mengambil bungkusan itu dari tangan ibunya. Tak hilang akal, ibunya mencoba mengambil bungkusan itu ketika ayahnya tertidur pulas. Begitu kagetnya, di dalam bungkusan terdapat sebuah bungkusan kain putih panjang dan beberapa bunga di sekitarnya. Ibunya yang terkejut dengan refleks membuang bungkusan itu dan segera pergi meninggalkan bungkusan yang sempat tercacar di lantai. Pagi harinya, sang ayah yang mengetahui bungkusan berserakan langsung mencari ibunya dan tak segan menampar, bahkan memukulnya. Ibunya sempat meminta ampun, tetapi tidak digubris oleh sang ayah. Ibunya sangat terpukul dengan kejadian itu, karena selama mereka menikah, tidak pernah sekalipun sang ayah berbuat sampai segitunya. Semarah-marahnya mungkin hanya sekedar membanting benda-benda di sekitarnya. Sang ibu yang bisa dibilang kepo, selalu mencoba bertanya kepada sang ayah tentang bungkusan yang sangat dijaganya. Tetapi pasti terjadi perkelahian di antara keduanya. Hingga di suatu malam, sang ayah yang pergi bersama teman-temannya dan kemungkinan menuju tempat ritual itu lagi. Ibunya mencuri kesempatan dengan mencoba mendatangkan ahli spiritual untuk langsung mengecek rumahnya dan menjawab apa sebenarnya di balik semua ini. Ahli spiritual itu menjelaskan bahwa apa yang ada di bungkusan kain adalah sebuah alat untuk ritual pesugihan. Dan alat inilah sebagai penarik harta, tetapi hanya bisa dipakai pemiliknya langsung. Dia menjelaskan pula
akan ada satu korban dari salah satu anggota keluarga, yaitu anak pertamanya yang bernama Michelle. Sang ibu hanya terdiam dan terpukul dengan apa yang didengarnya. Sempat tak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Namun ibunya tak patah arang. Dia mencari sudut pandang lain dan berharap itu semua tidak benar. Namun ketika dia bertemu 3 orang yang berbeda, jawaban ketiga orang itu sama persis dengan orang yang pertama kali ia datangkan ke rumah. Bahkan salah satu dari mereka mengatakan tumbal tidak bisa dihentikan karena sudah ada perjanjian, apalagi apa yang diinginkan ayahnya sudah diberikan semuanya. Intinya tinggal menunggu waktu saja. Ibunya terus berusaha untuk melindungi anaknya, bagaimanapun caranya. Tak tanggung-tanggung, ia kembali mencari ahli spiritual di berbagai penjuru. Tapi apa daya, kebanyakan dari mereka menyerah ketika mencoba menawarkan ataupun melawan kekuatan yang ada di dalam diri ayahnya. Kata ibu sih kebanyakan udah nyerah dulu pas ibu cerita detailnya. Yang didatengin ibu malah kebanyakan nyaranin ke orang lain. Ada juga yang nyoba tapi katanya ada yang sampai muntah darah. Ibunya sangat takut, sudah tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa berdoa sepanjang waktu. Sempat terbenam dalam pikiran ibunya untuk memberitahu Michelle dan eyangnya. Namun ibunya takut akan menganggap apa yang dikatakan hanya omong kosong belaka. Bahkan ibunya takut bertemu sang ayah dan selalu mengurung diri di kamar. Berani keluar hanya ketika sang ayah pergi keluar rumah. Di saat ibunya menguatkan mental dan keberaniannya untuk membuka semuanya. Namun sudah terlambat ketika ibunya mendapat kabar Michelle mengalami kecelakaan dahsyat. Sang ibu yang mendengar kabar itu bergegas meninggalkan ayahnya yang di malam sebelum Michelle kecelakaan. Di balik jendela kamar, ibunya melihat sang ayah pergi dengan membawa bungkusan kain itu. Michelle sempat tak bisa berkata apa-apa mendengar langsung kesaksian ibunya. Air matanya pecah tanpa henti, bahkan membuatnya hampir tak sadarkan diri. Habis denger itu, langsung makdek mas. Aku udah gak bisa ngomong, cuma bisa nangis doang. Kan aku juga sempat curiga sama ibuku sebelumnya dan gak bisa jelasin lagi. Begitulah kalimat yang keluar dari Michelle dan kembali mengusap air matanya dan coba ditenangkan oleh kawanku kala itu. Setelah Michelle mendengar cerita dari eyang dan ibunya, walaupun ada kesedihan, bagaimana sang ayah sangat tega mengorbankan dirinya hanya karena harta. Namun Michelle masih bisa bersyukur karena berkat kuasanya masih memberi kesempatan untuk hidup. Tetapi Michelle berkata seperti ada dendam dan tidak pernah mengharapkan bertemu ayahnya lagi. Dia juga masih takut tumbal ini masih ada dan yang selanjutnya menimpa kedua adiknya. Kalau dendam sih ada mas, aku jelasinnya nggak tahu itu dendam apa gimana. Ya maaf ya mas, aku udah gak pengen ayahku hidup lagi. Aku juga sempat mikir buat mau ngebunuh ayahku. Tapi aku mikir lagi, nanti aku malah lebih jahat lagi kalau sampai itu terjadi. Cerita tentang ayah Michelle cepat tersebar ke telinga seluruh kerabatnya, hingga terdengar kedua adiknya. Michelle mengira akan dikucilkan ketika mendengar sang ayah melakukan seperti itu. Namun sebaliknya, seluruh kerabatnya mendukung Michelle dan ingin membantunya. Bahkan fakta-fakta yang selama ini tersimpan terbuka dengan sendirinya. Ternyata sebelum ayahnya melakukan itu, sempat mengajak adiknya atau bisa dibilang om dari Michelle untuk ikut bersamanya. Namun omnya tidak mau dan menganggap itu jalan yang salah. Bahkan ia sempat memberi nasihat agar tidak melakukan, dan ternyata dia tidak tahu ayah Michelle menggeluti hal itu sampai terjadi kejadian ini. Seluruh kerabatnya membantu Michelle untuk menemukan ahli yang benar-benar ahli
untuk menghilangkan kutukan itu dan membantu ayahnya sadar. Dan waktunya tiba. Michelle dan kerabatnya berhasil menemukan orang yang bisa membantu. Entah kebetulan atau bagaimana, orang ini dulunya juga sempat ikut dalam lingkaran ayahnya. Sebuah perkumpulan yang memang bertujuan untuk mencari harta dengan bantuan goib. Nama dari perkumpulan tidak kita sebutkan demi kemaslahatan bersama. Orang ini sempat terjerumus, namun mendapat berkah yang membuatnya bisa keluar dari lingkaran itu. Namun kembali lagi, dia hanya bisa membantu sebisanya dan tidak benar-benar menyembuhkan ayahnya. Karena menurut dia, sukma dari ayahnya sudah tidak terkontrol dan bisa saja sudah dikuasai oleh makhluk lain. Di suatu malam, orang ini mengadakan doa bersama dan melakukan sebuah ritual. Saat itu ia dibantu muridnya yang berjumlah 7 orang, dan Eyang Michelle juga ikut melakukan ritual tersebut. Tujuan dari ritual ini adalah menyadarkan ayahnya dan mencegah agar makhluk ini tidak bisa menguasai raga ayahnya. Pas itu rame banget mas, aku lupa tempatnya di mana. Tapi aku keluarga sama saudara-saudaraku dibantu si bapak doa bersama mas. Ramai banget kok waktu itu. Aku pun bertanya kepada Michelle di mana posisi ayahnya ketika mereka melakukan doa bersama. Michelle menjawab, ketika mereka melakukan doa bersama, ayahnya masih ada di rumah rantaunya dan memang belum pulang pada saat itu. Ritual itu rutin dilakukan hingga di suatu pagi terdengar kabar bahwa ayahnya datang menemui salah seorang kerabatnya. Ayahnya datang dengan penuh emosi dan bertanya di mana keberadaan keluarganya saat itu. Seluruh kerabatnya ia satroni, bahkan rumah Eyang juga menjadi sasaran ayahnya. Tetapi Michelle dan keluarganya sudah bersiap apabila hal ini terjadi. Mereka memilih mengontrak rumah yang dimana ayahnya tidak tahu keberadaan secara pasti. Ayahnya yang juga sangat gigih mencari keberadaan istri dan anaknya, menemukan rumah kontrakan yang pada saat itu hanya ada ibu dan 2 adiknya. Ibu yang melihat sosok sang ayah langsung menutup pintu dan mengunci dengan rapat agar ayahnya tidak bisa masuk ke dalam. Sempat terjadi perdebatan, bahkan teriakan ayahnya terdengar tetangga rumah. Kerabatnya yang tak lain adalah Michelle mendapat telepon berdering dari sang ibu dan mengatakan ayahnya sedang berada di rumah dan juga membawa sesuatu di tangannya. Omnya bergegas menaiki motor menuju rumah kontrakan dan melihat ayah Michelle yang menggedor-gedor pintu dengan membawa sebilah bambu runcing panjang di tangannya. Kata omku pas dia datang, udah bawa bambu mas. Akhirnya omku juga ambil balok kayu. Gak pikir panjang langsung kelahi di situ. Tapi gak lama sih mas, soalnya tetangga ada yang misahin juga. Menurut Michelle, omnya sudah di puncak emosi, bahkan tidak bisa terkontrol lagi saat itu. Setelah dilerai, ayahnya langsung pergi entah kemana dan sempat mengucapkan sebuah kalimat, "Awas sesuk, mati kabeh." Semua keluarganya berkoordinasi dan sempat meminta petunjuk si ahli spiritual agar cepat menyelesaikan semuanya. Akhirnya diputuskan untuk adanya perang gaib di antara perguruan ahli spiritual dengan makhluk yang ada di balik ayahnya. Dan perang itu disaksikan oleh seluruh keluarga dan kerabat Michelle. Itu aku lihat sendiri mas. Aku lihat sosok ular yang selama ini di mimpiku mengelilingi tempat kita. Aku juga lihat kayak beberapa makhluk badan manusia tapi kepala hewan, dan itu besar-besar mas. Pokoknya rame banget. Ibuku aja sampai muntah kena energinya. Eyangnya yang sudah mengetahui akan kemampuan Michelle memberikan sebuah benda yang berguna untuk keselamatan dirinya.
Apalagi makhluk yang akan dilawan dulunya mengincar Michelle untuk dijadikan tumbal. Michelle bercerita, suasana yang dirasakan saat itu sangatlah panas, bahkan membuat telinga dan tengkuknya berat, seperti tertekan sesuatu. Sempat terdengar beberapa kali lemparan benda di atas rumah. Beberapa kali jendela bergetar, dan pantulan cahaya merah dari arah luar beberapa kali. Bapaknya sempat kelempar mas pas narik sesuatu dari luar. Habis itu anak buahnya juga kelempar. Tapi pas Eyang ikut ke lingkaran udah kayak biasa aja, dan udah pada diem, merem sama posisi sila. Ketika Michelle melihat orang-orang termasuk eyangnya yang sedang melawan itu, cukup tersentuh hatinya. Michelle merasa masih ada yang mau membantunya, walaupun dia bukan siapa-siapa. Bahkan waktu itu Michelle berpikir, imbalan apa yang pantas diberikan kepada orang-orang yang membantunya. Mereka bertarung nyawa mas. Aku bingung, kenapa kok mereka mau demi aku? Begitulah yang terfikir di benaknya waktu itu. Perang gaib itu berlangsung beberapa jam dan berakhir ketika eyangnya tersungkur sambil meremas bagian perutnya. Seketika semua membuka mata dan membawa eyangnya di sebuah tikar terpisah dengan yang lain. Aku kaget mas lihat eyang. Pas aku deketin, eyang cuma bilang, "Alhamdulillah, semoga ada efeknya ya Lih." Tapi aku masih lihat yang lain semedi. Bingung sebenarnya, udah selesai belum? Tak lama berselang, salah satu ketua dari perang gaib itu membuka mata dan langsung menghisap rokok sembari meminum segelas kopi hitam yang ada di hadapannya. Suasana hening dan tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Michelle dan yang lain saling menatap kebingungan dan tidak ada yang berani bertanya. Tiba-tiba dia memanjatkan doa ke sebuah botol berisi air putih dan memberikan kepada Michelle. "Ini buat kamu, ibumu, sama 2 adikmu ya. Itu buat mandi pagi sama sore, untuk 2 bulan ya." Michelle bertanya apa kegunaan air dan bagaimana hasil dari perang itu. Dijelaskan bahwa air itu berguna untuk pagar keluarganya, agar sang ayah takut melihat mereka, terutama Michelle, dan bisa menjadi benteng gaib dari ayahnya apabila masih ingin melakukannya. Dan hasil perangnya bisa dikatakan berhasil bisa tidak. Dijelaskan bahwa makhluk yang bersekutu dengan ayahnya sangat banyak karena ayahnya memiliki beberapa ilmu ajian. Beberapa makhluk yang ada sudah dilawan dan tidak akan kembali. Namun ada satu makhluk yang sekarang 90% menguasai ayahnya dan tinggal menunggu waktu menuju 100%. Makhluk itu adalah ular yang dulunya masuk ke dalam mimpi Michelle. Michelle bertanya, kenapa ular itu bisa menguasai ayahnya? Usut punya usut, ular itu menagih janji tumbal yang dijanjikan ayahnya. Tumbal itu adalah Michelle, yang kebetulan ketika sang ayah memulai semua itu, Michelle adalah anak satu-satunya. Namun Michelle gagal menjadi tumbal karena dia bisa selamat dari kecelakaan dahsyat itu. Maka dari itu, sang ayah harus mencari korban lain agar dia tidak mengorbankan dirinya sendiri. Otomatis tinggal 2 adiknya sebelum makhluk itu 100% menguasainya. Aku langsung lihat 2 adikku mas. Soalnya mereka juga dengar apa yang dibilang bapaknya. Tapi adikku yang nomor 1 malah bilang kalau dia udah siap ngelawan, kalau emang bapaknya mau incar dia. Saran dari ketua perang mengharuskan Michelle, ibu, dan kedua adiknya untuk berpindah tempat yang jauh dari jangkauan sang ayah. Namun karena Michelle dan kedua adiknya yang masih bersekolah, diputuskan mereka tinggal di rumah saudara yang pada saat itu baru saja membuat rumah. Mereka tinggal di situ dengan pertimbangan sang ayah benar tidak mengetahui tempat itu. Ternyata itu salah. Berjalannya waktu setelah Michelle dan keluarga kecilnya hidup,
tanpa seorang ayah. Michelle yang pada saat itu sedang berkuliah mendapat kabar bahwa sang ayah kembali dan menempati rumahnya terdahulu. Sang ayah ternyata sudah beberapa bulan tinggal di sana. Namun menurut penuturan warga, sang ayah jarang keluar rumah. Kata warga, sang ayah sudah pergi lagi karena rumah yang sudah tidak terawat. Bukan rasa takut yang muncul, namun di dalam benak Michelle ingin bertemu dan ingin langsung menatap sang ayah. Aku gak kuat mas, tapi pengen aja lihat ayah walaupun itu gak tahu yang terakhir atau bukan. Tapi sempat dilarang sama eyang, sama ibu juga. Terjadi perdebatan hingga diputuskan salah satu kerabatnya yang menemui sang ayah seorang diri. Sesampainya di sana, bukannya keributan yang ada, namun malah kerabatnya terheran-heran ketika melihat rumah yang sangat tidak terurus. Banyak sampah berceceran dan banyak sarang laba-laba yang menempel di dinding rumah. Sempat mengetuk rumah, namun tidak ada jawaban sama sekali. Setelah mencoba berkeliling rumah, betapa kagetnya melihat sang ayah yang sedang duduk di sebuah meja di ruang tamu dengan tatapan kosong. Kerabatnya sampai memanggil terus-menerus, namun sang ayah tidak pernah menggubris. Karena khawatir, sang kerabat menelpon Michelle dan yang lain untuk datang menemui sang ayah. Mereka berbondong-bondong datang dan sudah bersiap dengan apa yang akan terjadi nanti. Kita udah siap mas, omku aja udah bawa golok. Siapa tahu ayah tiba-tiba ngamuk kayak dulu. Setibanya di sana, Michelle masih dilarang oleh keluarganya untuk mendekat. Dan yang mendekat pertama kali adalah eyang, ibu, dan kedua adiknya. Ibunya yang memanggil nama sang ayah tidak digubris sama sekali. Ingin memaksa masuk, namun seluruh pintu terkunci rapat. Michelle yang melihat dari kejauhan teringat eyangnya masih membawa kunci, karena dulu eyang yang selalu mengurus rumah ketika Michelle tinggal di rumah eyangnya. Sang eyang yang teringat perkataan Michelle mencoba mencari kunci yang selalu ia tinggalkan di ventilasi rumah. Terbukalah pintu rumah dan betapa kagetnya sang ibu melihat ayahnya yang berpakaian lusuh, tak terawat, dengan badan yang tak segagah dulu. Selangkah demi langkah ibunya mencoba mendekat dan memegang pundak ayahnya. Ibunya mencoba terus memanggil-manggil nama ayahnya, namun sang ayah tak bergeming sama sekali. Ayah cuma diem aja mas, tapi aku lihat dari jauh ular itu ngelilit rumah. Eyang juga bilang kayaknya kalau itu udah bukan ayah. Michelle mencoba berpikir dan membenarkan perkataan ketua perang dahulu bahwa ayahnya benar-benar dikuasai oleh makhluk gaib yang bersekutu dengannya. Ibunya seketika duduk terdiam sambil menatap keadaan sang ayah. Tak lama tangisan itu pecah seketika. Kedua adiknya mencoba memeluk dan menenangkan ibunya. Michelle yang sudah tak tahan mencoba mendekat, dan beberapa langkah sebelum ia melihat sang ayah, tiba-tiba ayahnya bergeming dari posisinya. Dia lihat aku kayak lihat setan mas. Dia juga ngusir aku, kayak takut lah. Ayahku juga nangis pas aku mau deketin. Sang eyang segera menahan Michelle karena takut ada reaksi lain ketika Michelle benar ada di dekat sang ayah. Michelle menolak dan ingin mencoba berbicara dengan ayahnya. Kenapa sih ya? Kok kayak gini? Ayah kok tega sama Michelle? Begitulah perkataan Michelle ketika ia benar-benar berhadapan dengan ayahnya yang masih dan bergetar penuh ketakutan menatap Michelle. Udah gak bisa sedih lagi mas, nangis juga udah gak bisa. Di jalan aja aku sempat pengen ngebunuh ayah, tapi pas aku lihat ibu nangis, kayak gitu niatanku hilang mas. Setelah pertemuan itu, ibunya menginginkan sang ayah untuk dibawa pulang, karena berhubung keadaan sekarang yang memprihatinkan. Keputusan sang ibu ditolak mentah-mentah oleh Michelle, karena di dalam hatinya
masih ada kebencian yang tertanam. Terjadi tarik ulur di antara keluarganya, namun kerabat dan eyangnya juga tidak setuju apabila sang ayah dibawa pulang, karena ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi bisa dikatakan di dalam tubuhnya bukanlah sosok sang ayah sebenarnya. Kemudian eyangnya menelpon ketua perang gaib yang sempat melawan makhluk yang bersekutu dengan sang ayah, meminta solusi bagaimana baiknya dan semua bisa aman. Diberilah saran bahwa sang ayah dibawa ke rumah ketua perang untuk dilakukan terapi menghilangkan sosok ular itu, walaupun kemungkinannya sangatlah kecil. Saran itu disetujui oleh semua keluarga, termasuk sang ibu. Dijemputlah sang ayah oleh ketua perang dengan para muridnya, berjumlah 8 orang. Ketika melakukan penjemputan, mereka mencoba menyisir rumah dan ditemukan beberapa uang di dalam bungkusan putih yang dulu sempat dipertanyakan oleh sang ibu. Ditemukan juga beberapa keris, dupa, dan berbagai macam alat. Dan paling mengagetkan ditemukan secari kertas dan tertera nama Michelle lengkap dengan tanggal lahirnya. Sempat ada perlawanan dari sang ayah, bahkan sempat memukul salah satu orang hingga tersungkur. Namun karena kalah jumlah, sang ayah tidak bisa berkutik. Bahkan kaki dan tangannya diikat dengan tambang agar tidak bisa melawan lagi. Kalau sekarang katanya ayah masih diterapi mas, tapi dibuatin ruangan sendiri. Cuma ibu yang sering nengokin ayah. Ya walaupun bapak-bapak itu sering bilang kalau sebenarnya udah gak bisa dan cuma nunggu aku. Tapi aku tahu alasan ibu masih mau ke sana. Setelah sang ayah dikarantina, memang di saat tertentu, terutama di malam di mana ia melakukan lembur, ia sering mengamuk dan kadang menyiksa dirinya sendiri. Michelle sendiri sudah tidak mau berurusan dengan ayahnya dan lebih memilih menjalani kehidupannya walaupun tubuhnya tidak sempurna seperti dahulu. Michelle masih tak percaya dengan apa yang terjadi pada dirinya. Michelle yang dulunya periang, kini lebih banyak diam dan mengurung diri. Namun keluarganya, terutama kedua adiknya, yang selalu memberi motivasi ketika ia sedang berada di titik terendah. Rasa benci, dendam, bahkan rasa ingin membalas, masih Michelle rasakan hingga saat ini. Aku sempat pengen bunuh diri. Untung aku sadar kalau dulu aku tuh dikasih kesempatan hidup, dan itu jangan sampai aku sia-siain. Karena itulah sekarang Michelle rutin berkunjung ke eyangnya untuk menyejukkan hati dan pikirannya dengan mengasah kemampuan gaib yang ia dapat setelah kecelakaan dahsyat. Begitu pula dengan adiknya nomor 1 yang ikut mengasah kemampuan dengan alasan apabila terjadi lagi, di lain waktu dia bisa mengetahuinya lebih awal. Ketika aku dan Michelle tiba di penghujung obrolan, aku sempat bertanya bagaimana dengan gerombolan pakaian serba hitam itu. Michelle menjawab, para gerombolan itu pernah mendatangi rumah ketua perang yang berpura-pura berkunjung mencari obat, mungkin ingin membawa sang ayah. Namun sebelum itu terjadi, para gerombolan itu diusir, bahkan sempat akan terjadi perkelahian. Sempat ada juga serangan gaib yang menyerang eyang, dan itu disinyalir sumbernya dari para gerombolan itu, namun bisa dilawan eyangnya. Sampai sekarang serangan-serangan itu masih terjadi, walaupun intensitasnya tidak seperti dahulu. Begitulah cerita dari Michelle, wanita teguh yang bisa menghadapi dan kuat dengan apa yang ia alami. Ketika tim kami mengulik cerita dari Michelle, beberapa dari kami sempat menangis karena terheran-heran dan tak percaya dengan apa yang kami dengar. Tak hanya Michelle, kami juga menemui semua yang menjadi saksi pesugihan sang ayah, dari ibu, eyang, dan para kerabat Michelle lainnya. Dan ketika cerita ini sudah menjadi bacaan layaknya umum, segala sesuatunya sudah disetujui oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya.
Itulah akhir cerita dari keluarga korban pesugihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.